In response to the disruptive technology development, we established Zebra Cross Technology to transform Indonesia's industrial operations through digital connectivity, automation, and data analytics, bringing Industry 4.0 into action, enabling businesses to go to the next level. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik. Jika suaranya kurang jelas, minta tolong untuk bantuannya untuk memberikan informasi ya di ruang chat, sehingga dapat diingatkan oleh tim untuk memperbaiki koneksi saya atau bagaimana. Sebelumnya, selamat datang di CX Talk hari ini, hari Kamis ya, tanggal 21 April 2022. CX Talk ini merupakan rangkaian seri webinar yang diselenggarakan oleh PT Zebra Cross Technology yang ditujukan untuk memberikan wawasan seputar solusi teknologi industri 4.0 dan aplikasinya bagi transformasi digital industri di Indonesia. Izinkan saya untuk memperkenalkan Zebra Cross. Zebra Cross Technology atau biasa disebut Zebra X merupakan salah satu subsidiary dari Indica Energy, salah satu leading energy company di Indonesia, dan kami bergerak di bidang digital untuk mengembangkan solusi-solusi dan berbagai macam kebutuhan analisis manajemen, baik dalam bentuk data analytics platform atau IoT solutions. Video yang baru saja Bapak Ibu saksikan 5 menit belakangan ini merupakan contoh penggunaan produk DMAA atau Data Management Advanced Analytics kami. Silakan Bapak Ibu untuk memfollow Instagram kami di @zebrax.id atau di akun YouTube kami ZebraX untuk melihat perkembangan produk kami, video-video produk kami, dan update lainnya yang sedang kami kembangkan. Selain itu, untuk mendukung perjalanan digital perusahaan Bapak Ibu juga kami menawarkan free trial untuk produk IoT platform dan juga DMAA kami atau Advanced Analytics Platform kami. Silakan kirimkan email ke inquiry
info@zebrax.id. Nanti akan saya tulis emailnya di kolom chat. Dan salam kenal juga bagi semua saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir di sini. Untuk yang pernah ikut sebelumnya, terima kasih sudah ikut kembali. Ya, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu Edge Analytics for Artificial Lift Production Optimization. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, nama saya Ruben Indurain Pinata, sebagai Business Operations Manager di Zebra Cross. Dan hari ini, saya sebagai moderator akan didampingi oleh Mas Imron Rosyadi, sebagai Product Specialist Edge Analytics kami. Selamat siang, Mas Imron. Siang, Mas Ruben. Baik, saya bacakan sedikit CV dari Mas Imron. Beliau sudah bekerja 10 tahun, dari tahun 2008 hingga 2018, berkarir di oil and gas industry, bergabung dengan Weatherford International di divisi Production Optimization wilayah Asia Pasifik. Beliau juga pernah bekerja di perusahaan startup yang mengembangkan ESP, Real Time Monitoring dan Analysis dan Machine Learning Platform untuk pump diagnostic dan failure prediction kurang lebih 2 tahun. Dan kini beliau bergabung dengan Zebra Cross Technology untuk mengembangkan analytics di road pump dan juga di ESP, topik yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam prolognya untuk mengerti sedikit gitu ya, kurang lebih apa sih yang akan kita bahas hari ini, apa untungnya buat saya, apa premis-premis menariknya gitu ya, akan dibagikan link oleh tim kami, akan ada link ke polling, kurang lebih akan ada 3 pertanyaan saja. Saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian untuk diisi, sehingga nanti jika Bapak Ibu tertarik untuk follow up, kurang lebih kami mempunyai diagnostik awalnya. Untuk 2 responder tercepat juga akan ada digital gift dari kami, sehingga akan cukup menarik untuk diikuti. Silakan dari tim, sudah dibagikan. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana pengolahan data di perusahaan Bapak Ibu? Yang pertama, apakah masih manual dan semuanya disimpan dalam file aja gitu ya? Atau sudah menggunakan sistem terintegrasi, misal seperti SAP, atau sudah punya cloud, sudah ada database management? Yang ketiga, apakah sudah dimanfaatkan untuk menghasilkan machine learning atau analytics, atau hanya digunakan untuk review saja, dibuat PDF mingguan atau bulanan, seperti itu? Lalu jika memang sudah menggunakan cloud gitu ya, atau menggunakan sudah memiliki data management, aplikasi apa yang digunakan? AWS kah, Azure, atau on-premise, atau jika tidak ada lainnya? Dan yang terakhir, apakah Bapak Ibu tertarik lebih detail mengenai solusi kami di IoT atau di bagian analytics? Silakan diberikan jawabannya. Polling akan saya tutup dalam 5 detik ya. Oke, ada cukup banyak yang berpartisipasi. Adakah lagi? Oke, cukup. Dari tim, boleh minta tolong ditutup. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga kami dapat mengerti lebih detail lagi tentang apa yang sedang Bapak Ibu cari melalui sesi ini. Baik, saya akan lanjut langsung ke prolognya. Untuk yang pertama, tema kita hari ini adalah Edge Analytics for Artificial Lift Production Optimization. Mungkin kita pergi ke Artificial Lift terlebih dahulu. Artificial lift sendiri dalam konteks ini adalah suatu upaya untuk menggerakkan fluida berlawanan dengan arah gravitasi. Artificial berarti dibuat, dan lift berarti diangkat. Dalam konteks oil and gas, maka artificial lift ini diperlukan untuk mengambil minyak yang ada di dalam bumi, dan kita ingin membawanya ke dalam permukaan, sehingga bisa kita proses dan nantinya dijual. Tools yang akan menjadi target implementasi Edge Analytics adalah road pump dan juga ESP atau Electrical Submersible Pump. Nah, dengan pengaplikasian Edge Analytics terhadap 2 tools ini, diharapkan perusahaan dapat mengoptimisasi 2 hal. Yang pertama idle time, jadi ketika oil production katakanlah turun dari serapannya, maka dapat kita stop.
sehingga menghemat energi. Ketika sudah cukup banyak oilnya, maka dijalankan lagi. Seperti itu. Dan yang kedua adalah untuk mengklasifikasikan sekaligus memprediksi potensi tidak ideal atau failure yang mungkin terjadi pada kedua tools tersebut. Jadi ada dua business outcome yang dapat di sini. Terakhir, Edge Analytics, istilah yang pertama tadi, istilah yang kedua. Edge Analytics itu apa sih? Edge Analytics berarti pengolahan data di suatu tempat, ada di lokal, di alat itu di pompa tersebut sebelum dikirimkan ke database utama yang mungkin berada di cloud. Nah, hari ini kita akan membahas mengapa sih kita perlu menggunakan Edge Analytics di era cloud ini, apa sih keuntungannya, lalu bagaimana sih pengaplikasiannya, bagaimana kita dapat mendapatkan dua outcome tadi, kurang lebih seperti itu. Dan untuk membahas semua ini, sudah ada bersama dengan kita, saya perkenalkan kembali Mas Imron Rosyadi, sudah siap dengan presentasinya. Dipersilakan, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ruben. Terima kasih audiens, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk kesempatan kehadirannya. Mungkin langsung saja ya, Mas Ruben dan saudara sekalian, saya coba share. Admin saya mungkin belum bisa share ya. Oke, sudah bisa. Baik. Apakah bisa lihat layarnya? Mas Ruben bisa nampak ya? Halo Mas Ruben. Layarnya sudah kelihatannya? Sudah terlihat, Mas. Iya, baik. 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 Selamat siang, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Jadi tema kali ini adalah sebenarnya yang utamanya Edge Analytics, tapi subtemanya adalah penerapan Edge Analytics tersebut. Jadi Zebra Cross ini local company yang fokus di solusi industri 4.0 untuk digital transformation, seperti Mas Ruben tadi jelaskan. Zebra Cross juga punya platform yang siap pakai. Nah, nanti saya sekilas di slide berikutnya. Dan subtema kali ini adalah penerapan Edge Analytics di artificial lift production optimization di industri oil and gas tentunya. Untuk memperlancar, mungkin silahkan drop pertanyaan atau komen sementara di chat saja dulu Pak atau Ibu. Nanti moderator kita Mas Ruben bisa koordinir ya Mas Ruben ya. Nanti mungkin di akhir atau di pertengahan bisa kita diskusikan bersama. Ini mungkin sharing session ya Pak ya. Kita juga minta feedback atau input. Mungkin salah satu dari audiens sudah expert di road pump, di dunia road pump, di dunia ESP. Nah, dari expertise Bapak Ibu mungkin bisa dikolaborasikan dengan tim Zebra Cross, di mana Zebra Cross spesialisasinya adalah mendevelop AI dan machine learning. Gitu. Baik, untuk mempercepat waktu, kita coba lanjut ke slide berikutnya, silakan. Ya, seperti Mas Ruben tadi sebutkan, jadi Zebra Cross ini sekilas saja adalah perusahaan yang fokus di digital, membantu organisasi untuk penerapan digital transformation. Jadi bahkan platformnya lengkap dari device di sana, di seberang sana, atau sumber data, dari pengantar datanya, IoT-nya di sini terlihat ya, dan di sini juga ada, kita udah punya edge device di sini. Ini yang kita akan bahas, Edge Analytics di sini, di mana kita machine learning yang biasanya kita proses di sisi cloud atau di sisi sentral data, kita bisa proses di
di device itu sendiri. Ini biasanya satu box nih Pak, Ibu. Satu box di mana misalnya ini sumber, mungkin dalam hal ini ya mesinnya kita ini rod pump di sini, rod pump atau ESP. Jadi semua data kita bisa proses machine learning yang di sini atau di industri lain mungkin apa namanya fleet management atau material handler dan lain sebagainya. Ini platformnya udah lengkap, tinggal drag drop aja Bapak Ibu. Jadi kalau organisasi atau perusahaan yang pengen menerapkan apa namanya bukan edge analytic ya, digital transformation, tinggal malah codeless untuk mendevelop machine learning-nya. Di sini ada platform IoT-nya, platform big data-nya, sampai ke visualisasi dan dashboard-nya lengkap, Bapak Ibu. Nanti kalau yang tertarik, seperti Mas Ruben tadi bilang, silakan kontak Zebra Cross, atau ada website-nya juga di sana. Ya. Baik, topik kali ini yang tema utama adalah Edge Analytics. Apa itu Edge Analytics? Edge Analytics pada dasarnya bisa juga disebut edge computing, proses edge computing. Kalau di dalam edge computing kita bisa melakukan proses AI processing atau data analitik. Edge Analytics di mana proses data analitik itu dilakukan tepat di sumber data. Jadi kalau misalnya ada turbin machinery, ada apa ya, misalnya vibration detection, itu kalau vibration itu kan per millisecond ya. Bayangkan kalau kita perlu submit ke cloud, kalau ke database berapa terabyte per hari yang perlu disimpan di sana, dan bagaimana processingnya untuk misalnya 1000 sumur sekaligus. Nah, Edge Analytics itu sangat bermanfaat di kondisi yang populasi node atau populasi mesinnya banyak. Dalam hal ini, populasi sumurnya banyak. Misalnya kita punya 100 sumur atau wells, 200, 300, penerapan Edge Analytics ini sangat-sangat membantu dan bahkan diperlukan untuk bisa sukses menerapkan artificial intelligence initiative. Baik, di sini ada beberapa kelebihan ya menggunakan Edge Analytics, yaitu di sini disebutkan salah satunya adalah mana mouse-nya, real time analisis data. Biasanya SCADA sistem itu kan sudah disebut real time, tapi itu sebenarnya ada latensi. Misalnya SCADA sistem mungkin paling cepat 1 menit sekali gitu ya. Kalau radio atau GSM sekarang mungkin bisa 30 detik sekali. Nah, kalau kita menggunakan edge yang nempel langsung di device, misalnya nempel langsung di apa namanya motornya atau di device yang lain, kita bahkan bisa mengcapture data secara millisecond. Jadi kita tidak akan kehilangan data atau tidak akan terkena interupsi, misalnya kalau ada masalah komunikasi, misalnya ada radionya putus. Jadi kita bisa terus memproses data, bahkan proses machine learning tanpa takut kehilangan data. Misalnya kalau ada masalah radio, setelah radio connect kembali, maka hasil dari komputasi itulah yang akan di-push ke server. Baik. Dan juga dari scalability atau apa ya namanya kalau bahasa Indonesianya dari penerapan di skala besarnya. Jadi proses data analitik ini atau proses AI-nya itu kita terdistribusi.
dan diproses di setiap node atau di setiap device, atau dalam hal ini dalam tema kita di setiap wells, di setiap sumber minyaknya. Sehingga proses komputasi atau AI menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi data datang langsung proses, menghasilkan result atau menghasilkan output, push ke server. Bandingkan misalnya loadnya semua data itu masuk ke server, misalnya 1000 sumur, 2000 sumur, 3000 sumur, submit ke server, di sana proses data analitik mungkin bisa cepat, tapi perlu resource yang besar, perlu superkomputer atau perlu data storage yang besar. Bayangkan kalau untuk vibration misalnya kan perlu millisecond ya, untuk bisa menghasilkan prediksi yang akurat atau deteksi yang akurat, gitu ya. Dan yang paling penting lagi tadi itu ya, apa namanya, di edge analytic itu, jadi kita kekerapan datanya itu hal yang utama. Kekerapan data yang kita bisa olah itu sangat tinggi, mungkin bahkan sampai 10 millisecond, 20 millisecond, gitu ya. Jadi kita mengcapture sekecil apapun anomali atau simptom yang terjadi di mesin, gitu ya. Contohnya misalnya pada manusia mungkin analoginya saja, misalnya saya coba gambar analogi untuk menuju demam sakit demam berdarah, biasanya kan 3 hari sebelumnya panas, dingin, gitu ya. Nah itu kan belum tentu demam berdarah. Jadi kalau kita deteksinya terus-menerus, jadi simptomnya itu kan ke-capture. Oh oke, ini mungkin panas biasa gitu ya. Nanti di suhunya 1 jam lagi diperiksa. Daripada kita periksanya, misalnya panas dingin, besoknya ke dokter, mungkin kita bisa terlambat mendiagnosa gitu ya. Jadi kadang simptom juga, misalnya mesin itu baik-baik aja gitu ya, tapi kan kadang ada yang false signal, misalnya signal itu mengarah ke event tertentu, ternyata normal lagi gitu ya. Itu fenomena itu banyak. Jadi nanti dengan machine learning akan terutama nanti kita bisa sampaikan metode supervised dan unsupervised. Nanti di unsupervised itu kita bisa mengkategorikan, oh ini fake anomali, oke, ini anomali, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita datanya hanya semenit, mungkin 1 jam sekali atau bahkan 2 jam sekali, kita tidak bisa mendeteksi anomali yang lebih detail. Baik. Keuntungan berikutnya adalah cost reduction. Kenapa cost reduction? Kok cost reduction? Kan kita seolah-olah menanamkan device baru kan di setiap mesinnya itu. Coba bayangkan penghematan biaya ini misalnya di sisi storage atau di sisi kemampuan server komputernya. Jadi kalau misalnya kita 4.000 sumur, 5.000 sumur atau 4.000 device kumpul semua di server, kan memerlukan resource komputer yang besar, tentu harga cost untuk pengadaan hardware-nya juga kan lebih mahal. Daripada kita kecil-kecil semua di device, yang sehingga load dari komputasinya itu terbagi di masing-masing device itu. Jadi di sisi server mungkin tidak perlu superkomputer misalnya, kayak gitu. Baik. Berikutnya adalah security. Security. Kenapa security? Ya karena alasan itu tadi. Jadi kita memproses data cukup di lokal atau di device itu sendiri, dan setelah hasilnya jadi, itu hasilnya lah yang kita kirim ke pusat atau ke server. Jadi kita tidak ada potensi raw data keluar dari area device tersebut.
Jadi raw datanya tetap ada di tempat, hasilnya lah yang kita kirim gitu ya. Bisa cukup misalnya 10 menit sekali atau 1 jam sekali kayak gitu ya. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Ya. Oke, ya. Secara tradisional, misalnya kalau di industri itu dikenalnya misalnya SCADA system. Itu SCADA system adalah juga centralized data processing. Jadi ada data akuisisi dari lapangan, disubmit ke server, di sana mungkin ada perhitungan matematik atau ada formula-formula yang di-execute di server, ditampilkan di dashboard atau di user interface. Atau kalau misalnya di industri lain, misalnya istilahnya kan big data, dari data-data pabrik atau dari data-data smart appliance, semua dikirim ke big data bikin data insight atau malah bikin AI processing atau machine learning di sana dan menghasilkan added value di sana. Jadi secara tradisional data analitik biasanya proses dilakukan di pusat dengan ya contohnya big data atau database atau apa namanya lah yang tercentralized di pusat. Kira-kira suara saya jelas, Bapak-bapak? Mas Ruben, suara saya gimana Mas Ruben? Takutnya jelas Mas Imron, dari jelas, tadi ya? tidak ada Baik. putus. Terima kasih. Baik, ya. Ya, jadi ya itu di centralize, maka proses ini juga memerlukan waktu gitu dan resource yang besar seperti yang tadi disebutkan. Baik, untuk menghemat waktu. Nah, yang kita akan bahas ini adalah edge analytic atau edge computing. Di dalamnya kita bisa melakukan analitik, bahkan proses machine learning atau artificial intelligence. Ya. Jadi dengan konsep edge analytic atau edge computing atau istilah lainnya apa ya, decentralized analytic itu proses pengolahan data atau bahkan proses AI dan machine learning-nya bisa dilakukan di masing-masing device atau istilahnya node atau istilahnya mesin atau istilahnya pompa ya. Contoh yang mudah dijelaskan di kehidupan sehari-hari adalah misalnya ini, Google Map. Jadi Google Map itu hybrid ya. Jadi mungkin Bapak Ibu audiens sekalian ya bisa menganalogikan handphone kita yang menerapkan kalau kita tracking itu sebagian diolah di handphone kita, sebagian push ke cloud-nya Google gitu ya. Atau misalnya smartwatch, di mana smartwatch itu smartwatch yang bisa menghitung kebutuhan kalori kita. Jadi di smartwatch itu sebagian ya, saya juga kurang tahu algoritma di dalamnya. Jadi sebagian dihitung di smartwatch, sebagian mungkin ke cloud-nya misalnya iWatch ke Apple atau apa untuk diproses selanjutnya di sana kayak gitu ya. Untuk penerapan sehari-hari sebenarnya banyak aplikasi yang secara tidak kita sadari itu menggunakan edge computing dan edge analytic atau distributed analytic. Nah, sekarang kita coba sharing bagaimana penerapan edge analytic ini di dunia industri dan dalam contoh kali ini penerapannya di artificial lift. Atau di production optimization ya contohnya. Gitu. Mungkin nanti kami ingin tahu nih ada pasti ada yang audiens yang paham tentang ESP dan road pump, nanti kita bisa sharing sama-sama. Baik, slide selanjutnya. Ya, penerapan edge analytic di industri banyak yang sudah diterapkan sekarang ya, misalnya di power plant, water treatment. Jadi nanti masing-masing itu dia ditempel di ini mungkin istilahnya kalau kita sih kayak mini komputer.
ditempel di device masing-masingnya. Ini kan kayak robot, itu kan ada komputernya. Ini sebenarnya kita bisa sebut edge analytic juga gitu ya. Jadi di dunia manufacturing, di dunia mining, hampir semua segmen industri sekarang sudah mulai menerapkan edge analytic. Apalagi mereka sudah menerapkan AI atau machine learning. Ya, jadi kebutuhan edge analytic atau edge computing ini salah satu yang harus dipertimbangkan oleh mereka. Baik, untuk kali ini kita akan fokus ke oil and gas di di aplikasi well monitoring. Slide selanjutnya. Baik. Ya, baik. Kita coba di road pump analytic. Seperti yang saya sebutkan tadi, nanti temanya adalah di road pump dan ESP. Nah, bagaimana penerapan edge analytic ini di road pump? Apa itu road pump? Sorry. Dan apa itu ESP? Untuk slide berikutnya mungkin. Ya, sorry. Ya, ini yang sebelah kiri adalah road pump atau pompa angguk yang bentuknya begini. Dia akan mengangguk dan mengangkat minyak dari bawah ke atas. Dan sebelah kanan adalah electrical submersible pump. Baik. Jadi apa namanya? Sorry, ini kenapa nggak bisa ini ya? Sorry. Jadi di road pump, mungkin saya coba putar video mungkin. Sebentar. Saya sudah siapkan videonya. Ini adalah road pump. Jadi road pump ini mengangguk begitu, dan dari anggukannya ini menghasilkan pola seperti ini. Jadi ini anggukan dan polanya akan membuat pattern atau shape. Jadi ini kalau ini full pump, nanti ya, ini adalah gas interference, nanti bentuknya begini, ini fluid pound, ini dan lain sebagainya, gitu ya. Inilah yang akan di machine learning-kan nantinya, proses machine learning. Baik, jadi maaf ada suara pintu, suara pintu. Oke, mungkin mudah-mudahan sedikit membantu apa itu road pump ya. Nah, dari pattern-pattern itu oleh SME atau expertnya dibuat, kartu kalau bentuknya seperti ini, kartu bentuk seperti ini adalah pompa ini ada kerusakan pump stuck dan lain sebagainya. Jadi setelah itu kita membuat proses machine learning, pengenalan objek atau pengenalan pattern. Nanti suatu saat kalau datang pattern yang mirip seperti ini, kita akan dapat alarm. Di sistem akan bilang, oke, ini pompanya stuck atau pompanya leaking atau bocor, seperti itu. Sederhananya seperti itu, Bapak Ibu. Sama seperti pengenalan face recognition di di Facebook, di sosial media. Gitu. Baik. Nah, ini flow diagram dari edge analytic road pump. Dari road pump controller itu datanya ditarik
mungkin dengan Modbus atau dengan protokol lain. Nah, nanti data itu di edge device ini satu box ya, Bapak Ibu, satu box di lapangan seperti yang tadi gambar sebelumnya. Ini mana ya? Ini. Ya, ini satu box di sini. Ini apa namanya? Proses AI atau machine learning-nya di sini. Gitu. Jadi kita mempunyai machine learning inference atau apa namanya? Ada AI agent-nya di sini. Gitu ya. Jadi prosesnya adalah kita bikin modeling itu nanti apa data itu awal-awalnya kita bikin modeling itu di luar edge analytics. Setelah model sudah jadi diinjek ke edge device. Nah, setelah modelnya jadi itu machine learning nanti akan semakin pintar di sini. Ya. Ya. Baik, untuk menghemat waktu, ini penampakan dari pumping unit, controller, dan edge device-nya. Nah, prosesnya itu sendiri nanti bisa salah satunya ya, saya nggak tahu tim data science kita pakai apa, tapi salah satunya mana yang lebih akurat kita pakai untuk pengenalan objek, ini namanya DynoCAD, Bapak Ibu, objek DynoCAD ini. Gitu ya. Baik, yang saya utarakan tadi itu adalah pengenalan objek atau pengenalan dari pattern. Jadi pengenalan pattern itu failure-nya atau kerusakannya itu sudah terjadi, Bapak Ibu. Jadi kayak kita ke dokter sudah sakit, dokter mendiagnosa kira-kira sakitnya apa gitu ya. Contohnya seperti itu. Tapi kalau hal yang lain yang kita sedang lakukan adalah pattern prediction. Pattern prediction itu di dunia luar misalnya kayak perubahan stok atau apa harga saham itu kan patternnya bisa diprediksi. Oh ini bakalan naik hari ini gitu ya. Atau ramalan cuaca dan lain sebagainya. Dan data science kita juga sedang mencoba apa namanya mencoba membuat prediksi dari pattern ini. Ya. Sorry saya videonya saya matikan dulu ya Bapak Ibu, kayaknya ada apa bandwidth-nya kurang bagus. Sorry ya. Jadi kita bisa memprediksi pattern itu ke arahnya kemana. Jadi kita dengan hal ini kita bisa memprediksi akan ada kerusakan apa gitu ya. Jadi instead of kita pengen tahu apa rusaknya, kita bisa memprediksi, oke, pompa ini mungkin besok atau lusa kira-kira akan terjadi kebocoran nih atau akan terjadi stuck gitu ya. Jadi kita sangat diuntungkan karena kita bisa melakukan mitigasi atau prevention ya dari kerusakan yang akan terjadi atau minimal mengurangi dampak dari kerusakan itu gitu ya. Terus terang untuk prediction ini kita perlu data banyak, tapi kita memakai simulator, kita dengan data yang sudah ada kita sudah menghasilkan lumayan, tapi prediksinya itu masih hitungan 4 jam atau 3 jam terjadi. Itu kan aplikasinya belum bisa dipakai ya. Keinginan kita kan minimal 1 hari prediksinya, gitu ya, atau 2 hari malah atau lebih jauh itu lebih baik. Gitu. Baik, slide selanjutnya. Maaf, ini waktunya terus berjalan. Slide selanjutnya, ini dashboardnya. Jadi dashboardnya nanti di user itu akan tahu bahwa oke, di sumur road pump-nya mereka itu apa sih yang kerusakan apa yang terjadi hari ini gitu ya. Sebenarnya hari ini kalau kerusakan sih ya pasti satu, kalau pump stuck atau misalnya worn out ya worn out. Tapi banyak gejala-gejala yang timbul atau false information. Misalnya oke, ini flamping padahal kan enggak. Jadi nanti
dengan dashboard ini kita bisa mengetahui kerusakan utamanya itu bisa diputuskan oleh SMI-nya tersebut, gitu ya. Ya mungkin tadi gejala flamping itu ya mungkin kayak false information, sama seperti kita sakit, dokter juga gejalanya awalnya kan, oh ini kira-kira mungkin demam berdarah, oh ini mungkin sakit panas demam biasa. Nah setelah ambil darah, setelah ambil tensi, setelah ambil informasi yang lain, barulah kita firm ke keputusan terakhir atau kerusakan yang mungkin terjadi. Setelah itu pergi ke lapangan, cabut pompanya, dan diagnosanya diharapkan tepat, gitu ya. Baik. Dan kita juga bisa mengkategorikan, misalnya kalau kita sumur minyaknya banyak, fieldnya minyak 100, 200, gitu ya. Di area mana saja yang sering terjadi misalnya gas interference, di area mana saja yang sering terjadi pump leakage atau anomali-anomali yang terjadi. Jadi bisa dikategorikan, gitu ya. Itu ujung-ujungnya adalah untuk bisa meningkatkan produksi atau membuat sistem efisien, yaitu optimisasi tadi ya. Bahkan data tersebut kita bisa plot, ini ilustrasi aja, kita bisa plot di geospasial. Misalnya, contoh misalnya, oke, misalnya gas lock. Kenapa gas lock kok terjadinya di area, kebanyakan di area sini misalnya, ya. Nah, kalau kita nggak plot, kita kan nggak aware ya. Nah, oke, gas lock, ya udah kita action, ini actionnya oke, gitu ya. Tapi secara historical, ya sebulan, 2 bulan, kenapa polanya itu terjadinya sering di situ? Itu bisa dilakukan advance analisa lanjutan. Ya mungkin misalnya ya, karena mungkin ada gas lock ini misalnya ya, saya nggak tahu, misalnya karena ada steam generatornya yang dekat dengan sini misalnya, yang distribusi steamnya yang tidak normal misalnya kayak gitu. Jadi banyak informasi yang hidden information yang bisa diungkap. Baik, ini flow dari campuran dari supervised unsupervised tadi, ya prediction, pattern prediction. Kita tidak hanya failure detection, tapi kita juga bisa melakukan autonomous control. Autonomous control itu jadi mengkondisikan pompa di titik optimumnya. Jadi kalau dulu sebulan 2 bulan operator ngeset pompanya gitu ya, oke, optimum lagi, jalan lagi, sebulan 2 bulan lagi set poinnya gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi artificial intelligence atau machine learning ini, kita bisa menggunakan autonomous control dengan logik-logik tertentu informasi yang ada. Kita bisa men-set setting point dari operasional pompa di titik optimumnya. Ini mungkin analoginya kayak autonomous vehicle, kayak Tesla gitu kan. Dia smart, semakin data lengkap, dia akan semakin smart gitu ya. Mungkin itu. Baik, untuk mengingatkan lagi, silakan Bapak Ibu untuk tulis pertanyaannya. Atau Mas Ruben, kita akan lanjut ke ISP. Kira-kira ada ya. Oke. Pertanyaan yang masuk atau ya, silakan. Terima kasih Mas Imron. Mungkin saya akan memberikan sedikit summary dari sesi 1 kita ya. Jadi summary-nya adalah kita ZebraX mempunyai kompetensi untuk melakukan machine learning terhadap data yang kita dapatkan dari road pump tersebut ya. Data yang kita dapatkan kurang lebih tadi dari age adalah Dynocard tadi. Dan dari Dynocard itu kita dapat melakukan prediksi gitu, kurang lebih apa saja sih
tipe yang mungkin rusak ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi failure type classification-nya dengan harapan kita dapat memetakan dan kita dapat mengetahui di daerah mana akan ada kerusakan seperti apa, apakah ada kecenderungan dan ada tren atau pattern tertentu. Sehingga business decision maker dapat mengambil keputusan yang tepat, mencari root cause analysis dari penyebab selama ini kerusakan road pump mereka. Seperti itu ya Mas Imron. Ada satu pertanyaan pertama yang masuk di private saya. Yang pertama adalah ini. Boleh. Apa bedanya controller remote transmitter unit PLC zaman SCADA dulu dengan teknologi Edge dan IoT ini? Apa keuntungannya Edge IoT ini dibandingkan dengan SCADA? Silakan Mas Imron. Oke. Pertanyaannya bagus sekali ya. Mohon maaf karena waktunya singkat ya. Jadi dulu namanya itu PLC atau RTU gitu ya, atau embedded device gitu ya, yang sangat terbatas memori dan kapasitasnya gitu ya. Jadi ya kalau zaman dulu sebenarnya proses perhitungan sebagian ada di device itu gitu ya. Cuman karena keterbatasan memori jadi proses bukan analitik, malah bukan data analitik, tapi lebih ke conditional apa istilahnya ya. Ya perhitungan-perhitungan ada di sana tapi sederhana. Sisanya itu di push ke server dengan SCADA system. Nanti di sanalah dihitung lebih lanjut gitu ya. Nah, dengan teknologi yang sekarang di mana edge device kan sebenarnya kan komputer juga ya, mini komputer, harganya murah gitu ya. Mungkin sama seperti seolah-olah kita naruh handphone kita di device gitu ya. Handphone kan kebisaannya banyak gitu ya. Dengan harga kalau dulu misal controller itu $5.000, sekarang edge device malah lebih murah dari itu, harganya lebih ekonomis. Dan sekarang di industri berpindah ya dari embedded device atau tadi dibilang PLC ke edge controller. Jadi controller mungkin beberapa dekade yang akan datang atau enggak sampai 10, mungkin 3 tahun, 4 tahun yang akan datang, kebanyakan controller itu berbasis edge device atau edge computing gitu ya. Jadi bisa melakukan video dan lain sebagainya gitu. Dan benefitnya yang tadi saya sebutkan di atas Mas Ruben. Mungkin itu Mas Ruben. Baik, terima kasih Mas Imron. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi karena keterbatasan waktu, saya persilahkan Mas Imron untuk lanjut ke yang berikutnya. Sementara bagi peserta yang bertanya akan saya berikan jawaban personal melalui direct message terlebih dahulu. Silakan Mas Imron, diteruskan. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesai slide-nya. Saya akan cepat aja. Lebih menarik kalau kita diskusi di pertanyaan atau langsung Bapak Ibu bertanya langsung ya. Baik, kita akan cepat saja. Jadi apa itu ESP ya, slide berikutnya ya. Makasih. Ya, ESP sebenarnya tipe pompa yang lain di mana pompanya ada di bawah permukaan gitu ya. Nah, data-data ESP itu biasanya adalah data electrical, misalnya casing pressure, bukan casing pressure ya, electricalnya ampere, volt, frekuensi, dan lain sebagainya. Dan signal-signal inilah yang akan kita proses AI gitu ya, untuk pattern recognition gitu ya. Jadi signalnya misalnya seperti ini, ya, kayak dia berbentuknya time series. Nah, kalau ini itu normal. Nah, setelah terjadi kerusakan biasanya patternnya ini. Nah, ini terjadi kerusakan atau anomali, atau biasanya kalau ada pump protection-nya dia akan trip. Jadi kalau ada anomali, sistem secara otomatis mematikan sistem, jadi trip gitu ya. Nah, trip inilah, pattern-pattern inilah diolah dengan CNN atau metode deep learning yang lain, melakukan pattern recognition. Jadi nanti ada signal yang mirip, yang datang berikutnya,
seperti ini. Misalnya ini trip di sini, atau ini trip setelah itu nggak hidup-hidup, ini failure gitu ya. Nah, signal-signal ini dibikinkan model. Nah, setelah itu diterapkan di semua sumur. Ketika datang signal yang mirip, sistem akan bilang, oh oke, ini pump failure kayak gitu ya. Nah, failure-nya apa? Itu sesuai dengan bentuk dari pattern-nya tersebut. Berbeda dengan dynocard, berbeda dengan road pump. Road pump signalnya berbentuk dynocard, tapi ESP signalnya berbentuk time series, gitu ya. Dan dua-duanya untuk pengenalan failure-nya menggunakan metode yang mirip, gitu ya. Baik, ini sama prosesnya dari ESP. Biasanya kalau ESP itu satu box ini, nanti satu box ada controllernya, jadi edge device-nya Zebra ini membaca signal-signal ini, signal yang dari ESP masuk ke edge device. Disinilah melakukan machine learning, bahkan autonomous control. Nah, autonomous control itu misalnya kalau ESP-nya menggunakan variable speed drive atau variable frequency drive, kita bisa kontrol otomatis melalui edge device ini dengan algoritma tertentu. Oke, jadi nanti alarmnya atau intelligent alarmnya itu akan bilang nih kalau misalnya pattern ini yang terjadi, maka ini adalah bukan gejala ya, mungkin gejala broken shaft ini terjadi broken shaft nih di pompanya misalnya. Terus terang kalau saya bukan ahli ESP, kalau ada Bapak Ibu di sini yang ahli ESP mungkin bisa ikut feedbacknya. Ini beberapa fenomena failure di ESP. Jadi nanti sistem akan otomatis mengeluarkan intelligent alarm ini. Gitu. Sama seperti road pump. Jadi modelnya ada di edge device-nya. Oke. Nah, pattern-patternnya ini metodenya adalah begini. Kalau conditional atau secara tradisional, menentukan broken shaft itu dikala misalnya wellhead pressure-nya turun, pump discharge-nya turun, ampernya turun, atau terjadi trip sebelumnya, dan pump intake-nya naik, itu gejala broken shaft. Dari zaman dulu controller juga beberapa sudah melakukan ini. Nah, dari ide dasar inilah AI juga ambil pattern-pattern ini untuk dilakukan metode machine learning. Jadi metode machine learning itu bedanya dengan tradisional conditional kalkulasi kondisional. Machine learning kita bisa bisa semakin pintar. Gitu. Nah, jadi pattern ini kan pattern dasar. Mungkin di field tertentu, di sumur tertentu, atau di area tertentu punya spesifik pattern sendiri. Nah, pattern itu nanti di-label oleh SMI, dimasukkan ke model. Model itu semakin hari akan semakin pintar, gitu ya. Sama seperti dokter. Dokter dengan jam terbang yang tinggi, dengan training lagi, dia ngelihat detak jantung ada, sudah tahu bahwa oh ini gejalanya sakitnya A atau sakitnya B, kayak gitu. Seperti itu pada dasarnya. Nah, ini kan hasil riset dari para ahli ESP ya. Broken shaft itu di mana kondisinya A, B, C, D dan sebagainya, gitu ya. Dari zaman dulu secara matematik atau statistik, pattern recognition ESP itu sebenarnya sudah ada. Tapi dengan adanya teknologi AI, ini semakin disempurnakan, kayak gitu. Ya.
Berikutnya, kalau tadi pattern recognition, kalau sekarang tim data science Zebra Cross melakukan juga unsupervised machine learning approach. Jadi di samping mendeteksi dari kerusakan pompa, kami juga menggunakan metode PCA namanya, atau dimensional reduction, untuk memprediksi kira-kira kerusakan pompa yang akan terjadi itu apa, kayak gitu ya. Jadi dimensional reduction atau PCA ini adalah metode yang bisa istilahnya mempersimpel. Contohnya ISP-nya ada 12 signal ya, Bapak Ibu ya. Itu bisa dipersimpel jadi dua signal tanpa mengurangi arti dari masing-masing signal itu. Gitu. Jadi ada 2 titik, tapi titik-titik ini mewakili detail dari 12 unsur atau komponen aslinya. Gitu. Dengan demikian, pengolahan datanya lebih sederhana daripada mengolah 12 parameter, gitu ya. Jadi dari 12 parameter ini akan menghasilkan titik X dan Y atau 2 dimensi ya, jadi 12. Nah, logic AI ini ditanam di edge device. Nanti signal ISP ini akan terus masuk ke AI agent kita yang kita develop, di mana kalau signal itu di titik-titik normal, biasanya titik normal itu sigma minus atau plus 3 sigma ya, gitu ya, di teori data science-nya. Nanti mungkin ahli data science kita bisa lebih bisa menjelaskan. Kalau titik-titik ini terjadi di dalam sini, itu normal, gitu ya, normal. Nah, kadang-kadang titik itu, kadang-kadang Bapak Ibu keluar dari normal, tapi masuk lagi, gitu ya. Nah, mungkin itu karena ada noise atau ada apapun lah ya bentuknya, gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau masuk lagi oke, normal ya. Tapi kadang-kadang dia akan menjauh dari titik normalnya, misalnya ke kiri gitu ya, terus sampai ke titik ini dia ngumpul beberapa saat. Nah, inilah terjadi trip di sini kalau dibiarkan, kalau nggak ada action atau nggak ada intervention. Nah, dari jarak ini ke sini itu kan ada waktu nih, ada jeda. Nah, semakin jauh itu berarti algoritmanya semakin baik, semakin bisa memprediksi kapan terjadinya failure atau kapan terjadinya trip misalnya. Trip kan gejala awal dari failure. Trip itu biasanya ada protection. Jadi dia sebelum fail dia matikan sistem, tapi gejala failure-nya itu udah ada di sana gitu. Misalnya high load atau overload seperti itu. Nah, inilah yang kita sajikan ke user, bahwa misalnya satu hari ini nggak bisa lama ya, 1 hari atau 24 jam itu paling optimum, tapi biasanya kita di bawah itu, misalnya 5 jam, 6 jam berikutnya sistem akan trip, maka sistem mengirimkan alarm ke pusat, bilang ke operator, oke, well ini akan trip, tolong dilihat ada apa gitu ya, gitu. Nah, dengan metode unsupervised ini, titik-titik ini, signal-signal ini dibagi dalam segmen-segmen. Ini di sini segmen 1, bukan segmen, istilahnya kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi kalau titik-titik ini keluarnya ke kuadran 1, itu biasanya kontributornya adalah electrical, ampere, volt, gitu ya. Itu terjadi perubahan load di sana, atau load karena friksi, load karena fluida, gitu ya. Nah, kalau
titik-titik ini cenderung keluar dan menuju ke kuadran 2, biasanya kontributornya itu temperatur. Misalnya motor temperaturnya yang over atau intake temperaturnya gitu ya. Nah, ini kita sudah simulasikan dengan data historical dan kita juga cek di activity log, itu match. Jadi kalau datanya ke kanan, kita lihat, nanti setelah ini kita lihat, oh oke, kalau cenderung ke kanan itu kontributornya ini. Nah, begitupun dengan di kuadran 3 dan 4. Saya punya slide di sini yang bisa menjelaskan. Mas Imron, ya. Mohon maaf, kita cuma punya 1 menit ya, karena Baik. ada beberapa pertanyaan, tapi saya mau memberikan satu kesempatan lagi untuk 1 pertanyaan terakhir mungkin. Baik. Biar kita memberikan kesempatan kepada teman-teman. Silakan Mas Imron, 1 menit lagi ya. Ya, baik. Ya, sorry. Jadi inilah pattern-patternnya ini. Jadi di sini. Jadi dari 12 komponen kita normalize jadi 2 parameter atau 2 komponen. Oke. Jadi kalau dia cenderung ke kanan itu kontributornya temperatur di sini. Di sini kita lihat temperatur. Dan kontributor kedua adalah motor temperatur atau intake temperatur, seperti itu. Jadi kita jadi punya sistem nih, sistem alert gitu ya, early alert gitu ya. Dan berikutnya juga ini kontributornya misalnya current leak gitu ya, bentuk patternnya seperti ini. Misalnya kontributornya electrical yang tadi di kuadran 1 misalnya ada voltage-nya, over voltage misalnya. Kontributor utamanya elektrik atau voltage, kontributor keduanya intake dan lain sebagainya. Oke. Ya. Mungkin itu kira-kira Mas Ruben. Baik. Terima kasih sebelumnya Mas Imron atas presentasinya. Mungkin maaf saya harus mengkat lebih awal karena saya ingin paling tidak ada 2 interaksi dengan teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Jadi saya bisa, jika saya boleh memberikan konklusi, untuk ESP, untuk Electrical Submersible Pump pun Zebra Cross mampu melakukan analisis datanya. Jadi dengan menggunakan time series dari beberapa sensor, kurang lebih tadi ada 10 sensor ya Mas Imron ya. Kita bisa melakukannya bukan hanya dengan memberikan direct classification, tapi kita juga bisa melakukan clustering, kurang lebih seperti ini, sehingga visualisasi datanya lebih mudah, dan dapat kita lihat pengelompokannya kira-kira ada di kuadran mana, itu dapat kita menunjukkan potensinya ada kerusakan di mana, di electrical submersible pump kita. Dan itu yang akan dilakukan jika ada data baru, maka akan kita lakukan pemrosesan yang sama, dan akan diplot dan akan jatuh di mana, kuadran mana, maka itu akan menjadi root cause pertama yang akan kita suspek untuk kerusakan pump kita. Nah, itu yang sedang dikejar oleh Zebra Cross. Terima kasih Mas Imron. Mungkin 1 pertanyaan terakhir, saya mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian untuk pertanyaan yang QU nomor 3 hingga nomor 6, akan kita kirimkan email secara terpisah, dan jika memang jawabannya kurang memuaskan, maka kami juga open untuk mengadakan separate meeting. Tapi izinkan saya untuk memberikan pertanyaan sampai yang kedua. Pertanyaan kedua di sini tentang infrastruktur dan regulasinya, Mas Imron. Di oil and gas ada yang bilang agak susah untuk cloud dan lain sebagainya. Boleh dijelaskan sedikit, Mas Imron? Oh ya, ini sering nih. Ya misalnya kita di Pertamina atau mungkin kemarin kita di Medco Energi, di Saka juga ya. Kalau well monitoring pakai GSM misalnya, itu sering ditanya gimana nih keamanan datanya, keamanan cyber security-nya gitu ya. Nah, apalagi untuk cloud computing gitu ya. Itu dulu sih belum bisa diterima karena regulasi. Tapi saat ini kemarin kita juga diskusi sama beberapa tim oil company. Katanya kalau data itu disimpannya di Indonesia seperti AWS sekarang kan sudah di Indonesia ya Mas Ruben ya, itu regulasi pemerintahnya tuh ada tuh mengizinkan gitu ya, dengan kondisi tertentu tentunya security-nya gitu ya. Jadi penerapan cloud itu
ya misalnya seperti selam bersih juga banyak cloud computingnya sudah di oil and gas sekarang gitu. Jadi harusnya sih tidak ada kendala lagi ya. Regulasinya sudah ada, tinggal mungkin apa ya detail penerapannya di mana. Di sisi security juga tidak perlu khawatir gitu ya ada kebocoran data. Karena AWS itu dia komitmen dengan data security. Itu sih Mas Ruben. Baik. Terima kasih Mas Imron atas jawabannya. Dengan jawaban tadi dari pertanyaan kedua menandai akhir dari diskusi kita hari ini. Terima kasih pada rekan-rekan di Zebra Cross dan juga Mas Imron atas waktunya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian atas ketertarikannya. Dan silahkan untuk meninggalkan email kepada kami di inquiry@zebrax.id. Di scroll di chat yang paling atas sudah saya berikan. Dan juga pertanyaan nomor 3 hingga nomor 6 yang sudah masuk ke saya hari ini akan kami jawab terpisah, paling tidak hari ini dan esok. Sehingga kami pastikan akan ada diskusi dan interaksi untuk semua pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas kembali, dan selamat menikmati harinya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.